Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun teman-teman berada. Dalam video kali ini kita akan menjawab pertanyaan apa itu incremental. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai incremental, kita akan lakukan sebuah simulasi sederhana. Dalam simulasi ini kita akan membuat set burger lengkap yang terdiri dari burger, french fries, dan minuman. Tugas kita adalah membuat 200 set burger lengkap, tapi demi kesederhanaan, kita akan asumsikan bahwa waktu proses setiap jenis makanan atau minuman adalah 5 detik. Dalam melaksanakan tugas kita akan dibantu oleh dua tim 1 dan tim 2. Masing-masing akan membuat 100 burger. Perbedaannya adalah tim 1 akan membuat burger mereka dengan cara seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Dari sini. Terus seperti itu. Sampai akhirnya nanti terkumpul 100 burger. Sementara tim 2 akan melakukannya dengan cara seperti ini. Jadi dia akan membuat per item dulu, per jenis item atau per jenis makanan. 1, 2, 3, dan seterusnya. Terus, dan terus, dan terus. Sampai terkumpul 100 burger, lalu dia akan mulai membuat french fries-nya. Di sini berarti ada 101 makanan. Gitu urutannya terus. Terus saja seperti ini. Sampai terkumpul 200 makanan, lalu dia akan melanjutkan dengan membuat minuman 201, langkah ke 201 ya maksudnya. Dan seterusnya sampai akhirnya terkumpul 300 jenis makanan. Di sini pun akan seperti itu ya, nanti akan ada urutan, maksud saya di tim 1, ujungnya juga akan ada 300. Langkah 300 yaitu membuat minuman, nanti ada 299, 200, lalu ada 298. Setelah berkali-kali naik turun sampai akhirnya ke set terakhir. Nah, berhubung totalnya adalah 300 makanan dan minuman, pada akhirnya tim 1 akan membutuhkan waktu 1500 detik. Ya, 1500 detik sama dengan 25 menit. Begitu juga dengan tim 2. Tim 2 juga sama-sama 1500 detik dan 25 menit. Sama-sama selesai pada waktu yang sama, sama-sama membutuhkan waktu yang sama dan mungkin effort yang sama karena kita memiliki asumsi yang sederhana itu ya. Jadi tidak ada perbedaan hasil akhir antara tim 1 dan tim 2. Yang berbeda itu adalah di sini ya, cara kerjanya. Ini yang membuat tim 1 dan tim 2 berbeda. Bagaimana masing-masing, bagaimana setiap tim membuat set burgernya. Yang pertama, yang tim 1 melakukannya dengan cara membuat satu set dulu, lalu kemudian dengan set-set berikutnya. Tapi kalau untuk tim 2 dia justru akan membuat satu item dulu, lalu melanjutkan dengan item-item berikutnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke incremental ya, incremental. Kita akan langsung menjawab pertanyaan ini. Apakah tim 1 dan tim 2 itu
menjalankan yang namanya incremental, atau hanya tim 1 saja, atau tim 2 saja. Oke. Secara definisi atau mungkin definisi umum yang ada di dalam kamus, incremental itu artinya tambahan. Ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Incremental itu prinsipnya artinya adalah tambahan. Nah, kalau kita lihat apakah tim 1 bekerja secara incremental? Iya. Jadi tim 1 melakukannya secara incremental. Tapi cara dia adalah bertambah setnya. Ya, yang di sini yang bertambah itu setnya. Tetap ada tambahan. Setiap 15 detik bertambah 1 set. Setiap 15 detik bertambah 1 set. Lalu bagaimana dengan tim 2? Apakah tim 2 juga melakukan incremental? Ya, betul juga. Pada prinsipnya dia melakukan pekerjaan dengan cara membuat tambahan secara bertahap. Tim 2 juga melakukan incremental. Bedanya incremental dia per jenis. Dia tidak melihat dari setnya, jenis yang dia pikirkan. Orientasinya sama-sama melihat hasil akhir, 100 set burger. Pada akhirnya sama gitu. Jadi dua-duanya ini incremental, 1 dan 2 itu incremental. Oke? Di sini kita samakan dulu persepsinya. Baik cara kerja tim 1 maupun cara kerja tim 2 itu sama-sama incremental. Walaupun sama-sama incremental, pada prinsipnya cara kerja tim 1 dan tim 2 itu memiliki dampak yang berbeda. Ya. Yang pertama, soal waktu tunggu. Waktu tunggu. Mohon maaf ya, ini nulisnya harus agak pelan-pelan karena recordingnya lagging kalau terlalu terburu-buru. Nah, di sini saya hanya butuh 15 detik untuk mendapatkan 1 set burger. Satu orang bisa langsung makan, hanya menunggu 15 detik. 15 detik kemudian, 2 orang sudah bisa makan. Jadi kalau kita bicara hasil kerja yang layak, dikonsumsi tentunya, yang layak dikonsumsi dalam contoh ini adalah burger ya. Maka setiap 15 detik, tim 1 bisa menghasilkan 1 produk layak pakai atau 1 set burger yang layak dikonsumsi. Hanya butuh 15 detik. Sementara untuk tim 2, untuk bisa mendapatkan 1 set ini, 1 set ya, itu bisa mendapatkan 1 set, itu butuh 1000 ya, karena butuh 1000 detik untuk membuat burger French fries. Ditambah 5 detik untuk minumannya. 1005 ya. 1005 detik. Setelah itu setiap 5 detik mereka bisa deliver, bisa menghasilkan set burger ya, setiap 5 detik. Dan teman-teman tentu paham ya maksud saya. Tapi ya tadi, untuk tim 1, waktu tunggu itu jauh lebih pendek. Jauh lebih pendek. Sementara untuk tim 2 jauh lebih panjang. Nah, ini dampak seperti ini signifikan pada prinsipnya. Memang kalau kita maunya menunggu 100 set burger lengkap baru disajikan, oke. Dua-duanya tidak ada perbedaan. Sama-sama butuh 25 menit. Tapi kalau kita bicara pengiriman secara berkala, menghasilkan sesuatu secara berkala, sesuatu yang layak pakai, yang layak dikonsumsi, berarti cara kerja tim 1 itu jelas lebih unggul karena memiliki waktu tunggu lebih pendek untuk mendapatkan sesuatu dari kerjaan mereka. Dampak positif dari cara kerja tim 1 akan lebih terlihat bila terjadi perubahan kebutuhan yang akan saya berikan contohnya. Misalkan
Ya, misalkan 10 menit kemudian, 10 menit kemudian, ada kabar bahwa kita harus lakukan, yang kita perlu buat itu sebenarnya cuma 100 set burger, bukan 200. Kelihatannya ada yang salah menerima orderan. Nah, tim 1 dan tim 2 lalu diberi kabar, kamu tidak perlu membuat 100 burger, kamu hanya butuh membuat 50, ya. Jadi di sini targetnya tim 1 itu berubah menjadi 50 nih. Kita ubah. Saya tulis di sini aja ya biar lebih enak. 50 burger. Nah, tim 2 juga harus membuat 50 burger saja. 10 menit setelah mereka bekerja, ada kabar bahwa harus membuat 100, hanya perlu membuat 100 set burger lengkap. Lalu kita kabari tim 1, kamu cukup membuat 50. Kita kabari tim 2, kamu cukup membuat 50 set saja. Selesai. Permasalahannya adalah, sebelum saya bicara soal permasalahan, kita lihat dulu hasil kerja mereka ya. Dalam waktu 10 menit, ya, dalam waktu 10 menit, tim 1 sudah berhasil membuat 40 set. Ya. Mereka butuh waktu 15 menit untuk membuat satu set, berarti 15 detik untuk membuat satu set, berarti 1 menit butuh 1 menit bisa menghasilkan 4 set, 10 menit berarti 40 set. Oke. Nah, berhubung tim 2 ini orientasi pada jenis, pada satuan jenis makanan, tim 2 itu berhasil membuat 120 jenis makanan. Artinya ada 100 burger dan 20 French fries. Di sini kita sudah bisa lihat langsung ya, benar-benar lihat. Kita bisa lihat langsung bahwa berarti tidak ada yang terbuang tuh di pekerjaan tim 1. Semua ini akan terpakai karena masih di bawah kebutuhan. Dia hanya perlu menambah 10 set lagi. Jadi hanya kurang 10 set. 10 set saja. Sementara tim 2 itu masih kurang 30 minuman. 30 French fries ya. Dan 50 minuman lagi. Di sini udah jelas bahwa akan ada kelebihan ya. Ini ekstra nih. Ada berlebihan 50 burger. Ini udah jelas waste. Ini udah jelas sia-sia. Tidak akan terpakai. Yang dipakai hanya 50 saja. Hanya 50 burger saja. Nah, nanti bisa diperhitungkan kembali butuh berapa lama untuk menyelesaikan 30 French fries dan 50 minuman. Di sini kan berarti 80 kali 5. 80 dikali 5 berarti 400 detik. Di sini butuh 400 detik totalnya untuk menyelesaikan setnya. Di sini hanya butuh 150 detik saja. 150 detik saja untuk menyelesaikan setnya. Karena satu set hanya butuh 15 detik ya. Di sini butuh 150 detik, sementara di sini butuh 400 detik untuk menyelesaikan set. Ya, dari sini kita bisa lihat bahwa dampak positifnya dari cara kerja tim 1 itu adalah lebih kecil ya, risikonya itu risiko bisa ditekan. Risikonya lebih kecil. Risiko gagalnya, risiko waste-nya atau penggunaan barang yang atau pekerjaan yang tidak terpakai, risikonya tuh lebih kecil. Ini risikonya macam-macam, saya akan tulis risiko saja, tapi kita bisa lihat bahwa di sini ada risiko waste yang lebih kecil. Jadi kita tahu
ini bahwa cara kerja tim satu itu akhirnya jadi lebih efisien, lebih efektif. Begitu. Jadi ada dua nih, ada dua keunggulan cara kerja tim satu dan cara kerja, maaf, ada dua keunggulan cara kerja tim satu dibandingkan cara kerja tim dua. Jadi kalau kita melihat secara utuh, secara keseluruhan, ya memang tim 2 itu, tim 1 dan tim 2 itu tidak ada bedanya. Dua-duanya sama-sama incremental, dua-duanya sama-sama butuh waktu 25 menit, tapi begitu kita lihat per setnya, ke dalam prosesnya, kita bisa lihat bahwa, oh, waktu tunggu tim 1 ini lebih pendek ya kalau kita mau menyegerakan output. Dan risikonya juga lebih kecil kalau terjadi perubahan. Jadi ada dua kelebihan yang straightforward seperti ini. Agile itu orientasinya kan produk layak pakai. Jadi kita sebenarnya harus melihat ke arah situ. Mana di antara cara kerja satu dan cara kerja atau cara kerja tim 2 yang incremental sesuai dengan cara kerja Agile. Nah, itu dilakukan oleh tim 1. Tim 1 lah yang melakukan incremental sesuai dengan sudut pandang atau cara kerja Agile. Kenapa begitu? Kita kembali tadi ke definisi produk layak pakai tadi ya. Kalau memang yang dicari oleh Agile itu adalah produk layak pakai, maka pada prinsipnya setiap incremental atau setiap tambahannya itu adalah tambahan yang juga layak pakai. Ya, jadi kita bisa lihat sama-sama bahwa tim 1 setiap 15 detik itu sudah bisa deliver sebuah tambahan yang layak pakai. Sebuah tambahan yang pakai. Sementara tim 2 tidak. Nah, kalau kita mau kaitkan cara kerja tim 2, sebenarnya tim 2 ini memang tidak bisa dibilang incremental yang Agile, tapi lebih cenderung incremental yang condong ke waterfall. Demikian pembahasan mengenai incremental dalam Agile. Semoga pembahasan dalam video ini bisa menjawab rasa penasaran teman-teman mengenai incremental. Apa itu incremental? Kenapa bertahap tidak bisa langsung dikatakan incremental? Kenapa penambahan sedikit-sedikit itu juga tidak bisa langsung dikatakan incremental? Secara definisi, kalau kita bicara incremental dalam kamus, tentu saja cara kerja manapun yang bertambah sedikit demi sedikit itu kita bisa sebut sebagai incremental. Tapi dalam Agile, karena konteksnya adalah produk yang layak pakai, maka tambahannya juga harus berupa produk yang layak pakai. Itu yang kita maksud dengan incremental di dalam Agile. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman. Sekedar informasi, saya juga sudah membahas mengenai slicing. Slicing ini sangat erat kaitannya dengan incremental. Teman-teman bisa cek link yang tersedia baik di deskripsi maupun di ujung pojok kanan atas video ini terkait dengan slicing. Slicing itu akan membahas bagaimana kita membagi pekerjaan yang besar menjadi bagian-bagian yang independen yang bisa menghasilkan bagian produk yang layak pakai itu. Jadi orientasinya slicing itu harus kita pikirkan baik-baik supaya incrementalnya berjalan. Kira-kira begitu. Itu saja, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Amir pamit.